Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata Fanta? Ceria, fun, warna-warni, segar. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih dari pikiran kalian kalau dengar kata Fanta itu ada ceria, fun, segar, gembira. Tapi kalian tahu nggak kalau perjalanan Fanta ini tuh sebenarnya nggak ceria-ceria amat. Ya bisa dibilang malah kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Fauzan dan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Strategic Brand Communication. Minuman ini tuh lahir dari situasi yang sebenarnya jauh dari kata ceria. Dia tuh lahir di tengah Perang Dunia Kedua. Ya walaupun nggak tahu juga sih kayak gimana Perang Dunia Kedua, tapi yang namanya perang itu pasti ya yang nggak ceria. Oke, jadi pertama, Fanta itu adalah produk yang dihasilkan dari Coca-Cola Company. Salah satu produk yang dihasilkan dari Coca-Cola Company. Nah, Coca-Cola Company ini markasnya itu ada di Amerika Serikat dan mereka tuh ingin mengembangkan bisnisnya ke negara Jerman. Jadi mereka tuh ingin membuka pabrik di negara Jerman. Jadi waktu itu Presiden Coca-Cola Woodruff dia tuh mencoba buat ekspansi bisnisnya ke Jerman. Yang sebenarnya ya pada waktu itu kita tahu lah kalau Coca-Cola itu udah menjadi wajah dari Amerika. Bahkan ada sebutan yang berasosiasi dengan Coca-Cola itu dengan sebutan The Ideal American Life, dan diketahui oleh banyak orang itu sebagai patriotic American icon gitu. Nah, akhirnya Woodruff ini si presiden dari Coca-Cola Company pada waktu itu dia ngirim seorang marketing tuh yang handal banget. Dia namanya tuh Ray Rivington Powers. Jadi dia tuh punya karisma, dia punya skill yang bagus soal marketing, sampai akhirnya tuh di Jerman tuh Coca-Cola tuh dapat tempat di sana, jadi diterima oleh orang-orang sana. Nah, tapi kelemahan dari si Ray ini tuh dia nggak bisa namanya ngatur finansialnya. Jadi utang di mana-mana tuh nggak pernah diurusin sama dia. Terus keuangan di kantor juga nggak pernah diurusin, rekening koran juga nggak pernah dilihat sama dia. Akhirnya untuk momen itu Ray udah habis masa jabatannya di sana. Nah, kemudian masuklah seseorang yang bernama Max Kate. Dia ini orang berkebangsaan Jerman yang dia tuh loyal banget sama Coca-Cola Company. Jadi di tangan dia tuh nyoba buat membentuk yang tadinya tuh Coca-Cola ini yang tadinya sebagai wajah Amerika yang benar-benar melekat banget sama Amerika. Dia tuh pengen bikin kalau Coca-Cola tuh juga bisa sesuai buat di Jerman juga. Nah, ini yang dia coba bangun ini namanya ya brand personality ini. Dia nyoba buat membawa brand personality Coca-Cola ini biar nggak cuma jadi wajah buat Amerika aja, tapi bisa untuk di Jerman juga, bahkan untuk di semua negara. Nah, pada waktu itu sebenarnya lagi Perang Dunia Kedua di Jerman. Tapi Coca-Cola Company ini kan sebenarnya ada di Amerika Serikat. Jadi apa hubungannya sama Perang Dunia Kedua kalau kayak gitu? Nah, jadi ada suatu ketika pangkalan laut Amerika ini dibom, Pearl Harbor ini dibom nih. Jadi secara otomatis Amerika tuh declare kalau dia juga ikutan Perang Dunia Kedua, yang dimana ya musuhnya tuh ya Jerman. Nah, pusing lah si Kate ini kan, dia lagi ada di Jerman dan dia lagi menjual produk-produk yang dihasilkan dari Amerika Serikat. Terus gimana cara dia pertahanin itu di wilayah musuh? Nah, kayaknya karena keadaan yang lagi nggak memungkinkan buat Kate itu untuk berinteraksi dengan markas yang di Amerika Serikat, jadi dia tuh benar-benar harus putar otak karena Hitler waktu itu benar-benar membatasi embargo transfer barang dari luar negara. Dan di Jerman juga dia tuh benar-benar membatasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sana. Nah, si Kate ini pasti panik dong dia, karena kan ya Coca-Cola Company ini kan bukan dari Jerman ya, itu kan perusahaan asing yang dari Amerika Serikat. Ya sebenarnya sih dia bisa aja ngejawab kalau ya gue cuma minjem nama doang kok dari Coca-Cola Company, semua bahan ada di sini, semua produksi ada di sini, jadi ya gue cuma minjem nama doang. Tapi ya walaupun kenyataannya sebenarnya nggak kayak gitu. Oke, karena terkait dengan pembatasan, dengan embargo segala macem, ya Kate ini akhirnya nggak bisa mendapatkan supply bahan yang ya untuk memproduksi Coca-Cola itu. Kan ada 9 bahan rahasia. Nah, sebenarnya Kate ini tahu 7 bahan rahasianya, tapi yang 2 ini dia nggak tahu. Ya udahlah, akhirnya dia putar otak tuh karena dia nggak bisa nerima supply dari Amerika karena dibatasin. Ya akhirnya dia nyari bahan-bahan yang seadanya aja. Nah, untungnya si Kate ini ngerti nih soal bahan-bahan yang buat produksi minuman kayak gitu. Akhirnya dia buat sebuah eksperimen. Dia nyoba pakai whey.
Itu kayak turunan dari keju gitu sih pokoknya. Terus sama buah-buahan lah dicobain tuh sama dia. Akhirnya jadilah tuh minuman. Terus sama dia bingung kan, dia nggak tahu nih gue mau bikin nama apa ya. Kan udah ketemu nih kan bahan yang alternatifnya. Nah terus akhirnya dia nyoba brainstorming sama karyawan-karyawannya. Dia bilang, oh, coba kalian berfantasi, berimajinasi apa nih kita kira namanya yang bagus. Akhirnya ada salah satu karyawan itu nyeletuk, dia teriak Fanta. Nah itu Fanta tuh dari fantasy gitu, jadi kayak ya sebenarnya filosofinya nggak terlalu gimana-gimana amat sih, karena situasinya juga lagi mendesak kan. Akhirnya ya udahlah, akhirnya terciptalah nama Fanta. Nah kemudian diproduksi secara massal di sana, dan ternyata orang-orang tuh suka sama itu, sama Fanta itu. Nah karena si Kate ini bermain-main dengan berbagai rasa dalam eksperimennya, dan pada waktu itu juga sebenarnya mungkin ya belum ada minuman bersoda yang banyak rasa kayak gitu. Nah jadi dia mencoba untuk memposisikan brandnya itu sebagai minuman soda yang dengan banyak rasa. Ya, itu yang disebut dengan brand positioning. Bahkan sampai sekarang brand positioning itu berhasil karena kita tahu kalau Fanta itu minuman soda yang banyak rasa. Nah karena Kate ini punya koneksi yang bagus di Jerman, akhirnya dia tuh diperbolehkan gitu buat mendistribusikan Fanta itu ke berbagai daerah. Bahkan di Eropa tuh udah hampir rata penyebarannya Fanta itu, sampai akhirnya tuh benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Nah si Kate ini mengiklankan Fanta tuh dengan gambar-gambar yang warna-warni, yang cerah, yang pemerannya itu biasanya tuh anak-anak muda gitu kan. Nah di sini tuh dia tuh ingin membangun image dari brand ini tuh sebagai brand yang ceria, yang segar, yang anak muda, yang fun, warna-warni dan sebagainya. Nah itu yang dinamakan dengan brand image. Nah jadi itu kenapa image dari brand ini kelihatannya tuh berbanding terbalik dengan sejarah lahirnya. Ya kurang lebih seperti itu sih sejarahnya. Ya walaupun saya minta maaf sebelumnya kalau misalnya ada salah-salah penyampaian atau salah data yang disampaikan. Akhir kata, saya Muhammad Rian Fauzan, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.